Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli, kelas HR20B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai konsep kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi adalah rumusan umum yang mencakup ide standar dan pola merupakan berpikir sistem dari orang atau organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang didasari oleh pengolahan penelitian. Kebijakan organisasi yang dalam kegiatan bisnis disebut sebagai kebijakan bisnis atau manajemen strategi. Sering dipahami secara tumpang tindih karena kedua disumsikan sama, yaitu tentang bagaimana organisasi dikendalikan secara benar dan dapat bertahan, berkembang dan memperoleh keuntungan jangka panjang. Adapun tujuan organisasi. Tujuan organisasi disebut juga sebagai sasaran atau target yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Pentingnya kebijakan yang dapat tepat dalam mencapai tujuan perkembangan organisasi adalah untuk mengembangkan atau memperbaiki berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan organisasi harus disusun, yang pertama itu visi dan misi yang jelas, yang kedua jenis organisasi yang akan dibuat, yang ketiga aspek apa saja yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi, yang keempat cara yang susunan peristiwa yang terjadi di dalam organisasi pada setiap peristiwa sehingga bisa dibuat pembelajaran. Adapun proses perkembangan organisasi. Proses perkembangan organisasi sebagai bagaimana dari rencana perubahan organisasi dilakukan dengan diawali oleh tindakan diagnosis kebutuhan, rencana perubahan dan pengembangan organisasi. Adapun tahapan pengembangan organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu pembentukan tim. Tahap pertama pengembangan kelompok. Ini melibatkan membuat anggota tim saling mengenal dan setuju serta satu sama lain. Yang kedua brainstorming, menentukan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Yang ketiga penyelarasan. Fitur utama dalam tahapan ini adalah koherensi antara anggota tim. Yang keempat pelaksanaan ketika tim tersebut berhasil. Yang kelima dan yang terakhir monitor dan evaluasi. Selama proses pelaksanaan perlu diadakan proses monitor, kemudian setelah perlu diadakan evaluasi. Dan ada dua hal yang bisa mendorong perubahan di organisasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sekian dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.